Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Mamohaka no Sureiko ga Motoka no Data episode ke-1. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Pada awal episode ini, kita diperlihatkan dua pasang kekasih yang saat ini telah putus. Yang laki-laki bernama Mizuto dan yang perempuan bernama Yume. Awal mula mereka berpacaran ketika mereka duduk di bangku SMP, dan hubungan mereka harus berakhir ketika lulus SMP. Namun, ketika mereka hendak masuk ke jenjang SMA, ternyata ayah dari Mizuto dan juga ibu dari Yume saling jatuh cinta satu sama lain. Dan saat ini kedua orang tua mereka memutuskan untuk menikah, sehingga secara otomatis hubungan dari Mizuto dan Yume saat ini menjadi saudara tiri. Di sini, baik Mizuto dan Yume ketika di hadapan orang tua mereka berdua terlihat akur satu sama lain. Namun ternyata di luar itu, mereka terlihat kurang akur dikarenakan sebelumnya mereka sempat putus. Suatu ketika, saat Irito dan Yume selesai makan bersama orang tua mereka, Yume datang ke kamar Irito untuk membahas mengenai siapakah di antara mereka yang pantas menjadi kakak dan adik. Karena ternyata Yume dan Mizuto sama-sama lahir di hari yang sama, hanya beda selisih 20 menit lebih tua dari Yume. Singkatnya, mereka pun memutuskan membuat perjanjian yang mana mereka harus menunjukkan sisi mereka sebagai saudara tiri yang akur dan bukanlah sebagai orang asing, terutama di depan kedua orang tua mereka. Lalu, jika ada salah satu dari mereka yang melanggar, maka mereka akan menjadi seorang adik hanya sekali saja, dan yang kalah akan mendapatkan hukuman dari sang kakak. Di sini awalnya Yume mencoba menjebak Mizuto dengan cara membuka-buka lemari buku milik Mizuto, yang mana hal tersebut adalah hal yang lumrah dilakukan oleh saudara pada umumnya. Namun yang membuat Mizuto cukup panik karena di lacinya terdapat barang rahasia milik Mizuto. Lalu untungnya Mizuto berhasil mencegahnya dengan cara memperlihatkan sisi Mizuto saat masih berpacaran dengan Yume. Dan benar saja, cara tersebut cukup ampuh membuat Yume menjadi luluh terhadap Mizuto, sehingga tanpa disadari Yume telah kembali ke mode saat berpacaran dengan Mizuto. Lalu karena Mizuto dan Yume sama-sama menunjukkan sisi mereka di masa lalu, mereka berdua akan dipanggil dengan sebutan adik untuk kali ini saja. Waktu ajaran baru sekolah pun tiba. Di sini, Mizuto dan Yume sama-sama ditempatkan di SMA yang sama. Dan saat upacara penyambutan siswa baru, kita diperlihatkan Yume yang terpilih menjadi perwakilan sambutan siswa baru di sekolahnya. Karena saat tes tulis masuk, Yume mendapatkan peringkat pertama seangkatannya. Dan ternyata saat di SMA, Yume berusaha merubah dirinya agar bisa dipandang sebagai siswi teladan di sekolahnya. Karena semasa SMP, ia hanyalah seorang gadis biasa yang memiliki hobi membaca. Lalu selain itu, saat di sekolah, awalnya Mizuto dan Yume berniat untuk tidak membongkar identitas mereka sebagai saudara tiri. Namun, karena mereka berdua berada di kelas yang sama, dan lagi nama marga mereka juga sama, pada akhirnya identitas mereka sebagai saudara tiri tetap diketahui teman-temannya. Lalu, saat Mizuto duduk santai di bangkunya, ia dihampiri dua orang teman kelasnya yang ingin berteman dengan Mizuto. Namun tak lama kemudian, akhirnya terungkap alasan dua orang tersebut
tersebut mendekati Mizuto karena sebenarnya mereka ingin lebih dekat dengan Yume dengan cara mendekati Mizuto. Lalu saat pulang sekolah, Yume mengatakan kepada Mizuto bahwa harusnya Mizuto tidak usah memperdulikan dua orang teman kelasnya yang berusaha mendekati Mizuto, karena Yume beranggapan hal tersebut akan mengganggu diri Mizuto. Namun sepertinya Mizuto tidak terlalu memperdulikan perkataan dari Yume. Lalu keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, tiba-tiba Yume ingin berangkat bersama dengan Mizuto. Dan saat mereka sampai di depan sekolah, kita diperlihatkan dua teman kelas mereka yang ingin mendekati Mizuto. Namun di sini Yume mencoba menghalangi mereka berdua dengan cara memegang erat tangan Mizuto agar Mizuto dan Yume terlihat sebagai saudara yang akrab. Dan karena melihat keakraban Yume dan Mizuto, membuat dua teman kelas mereka tak ingin mengganggu hubungan Mizuto dan Yume sebagai saudara. Lanjut. Hari pun menjadi sore, karena saat ini orang tua Mizuto dan Yume belum pulang. Saat ini Mizuto akan membuatkan makan malam untuk mereka berdua, sebab ternyata Yume tidak pandai dalam hal memasak. Di sini, saat mereka sedang makan bersama, kita diperlihatkan Yume yang sepertinya merasa gelisah karena memikirkan kejadian tadi pagi, yang mana ia yang menempel terlalu dekat dengan Mizuto agar dua teman kelasnya tadi tidak mendekati Mizuto. Lalu Yume pun meminta Mizuto untuk melupakan kejadian yang tadi pagi. Dan ternyata menurut Mizuto, sejak awal ia telah melupakan kejadian tadi pagi. Namun setelah mendengar pernyataan dari Mizuto, di sini malah membuat Yume merasa cukup kesal karena ia merasa dirinya tidak bisa membuat Mizuto terpikat oleh pesona dirinya. Lalu saat setelah mandi, Yume sengaja menemui Mizuto dalam keadaan ia yang masih mengenakan handuk, dengan tujuan tak lain untuk menggoda dan mengetes Mizuto akankah Mizuto terpikat oleh pesona dirinya. Dan benar saja, ternyata di sini Mizuto terlihat cukup gelisah. Dan sesekali Mizuto melirik ke arah Yume. Lalu setelah merasa puas menggoda Mizuto, tak lama kemudian Yume pun tersadar bahwa yang ia lakukan tersebut tentu sangat memalukan. Lalu ketika Yume panik karena hanya mengenakan handuk di depan Mizuto, Mizuto pun memberikan jaketnya kepada Yume agar Yume tidak kedinginan dan memperingati Yume agar tidak melakukan hal yang bisa membuatnya menyesal nantinya. Lalu ketika Yume akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba ia terjatuh dan untungnya Mizuto berhasil menyelamatkan Yume sehingga Yume hanya terjatuh di sofa. Dan dalam momen ini, baik Mizuto dan Yume seakan teringat dengan masa lalu mereka. Hal ini terlihat dengan mereka berdua yang memanggil nama mereka saat masih berpacaran. Lalu di sini sepertinya mereka terlihat akan saling berkisu. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba orang tua mereka telah pulang kerja. Dan untungnya Mizuto sempat menyuruh Yume bersembunyi di bawah sofa, sehingga mereka berdua tidak ketahuan tentang kejadian sebelumnya. Oke, untuk pembahasan anime Mama Hahano Suregaku Motoka no Data episode ke-1 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.